hari ini teman-teman ngapain aja nih? 因为今天是星期六啊，karena hari ini hari Sabtu，大家用餐了吗？这个时间是6点半啊，大家用餐了吗？ Boleh di chat sambil saya share materi ya. Oke. 大家用餐了吗？吃晚餐了吗？好了，哦，sudah ya, sudah pada makan. Oke， 请等一下啊。还没有包了 ，OK， 好，那你可以边吃边上课啊，边吃边，jadi ada 2 kali， itu adalah kata sambung ya, sambil misal 边吃边上课 sambil makan sambil ikutin kelas ya, oke， 边听音乐边看电视，我不知道会这样吗？Jadi misalnya contoh ada orang yang dia sambil dengar musik bisa sambil nonton gitu ya, 边听音乐边看电视。Mungkin ada yang begitu ya, terus 没有 katanya 没有 yang ada yang begitu. Ya, terus 比如说边复习边听音乐, ada yang orang belajar dia mesti sambil dengar musik ya. Jadi 边复习 sambil review sambil dengerin musik. Jadi kita ada kata sambung 边边 nggak sambil gitu ya. Saya tulisin buat teman-teman semua. Jadi oke, 请等一下。边什么边什么 jadi diisi dengan kegiatan. Misal 刚才我说的大家可以semuanya boleh gitu ya. 边什么边titik-titik misalnya 边上课边吃饭都可以ya. Jadi dia karena 2 kalimat yang habis ini adalah sejajar, jadi boleh. Maksudnya teman-teman mau ngomong dulu, oh 边吃饭边上课可以吗？可以呀。一边的边这个边。边 ada satu ya. 旁边的边, nah kalau 旁边 kan artinya samping, sisi, sebelah. Tapi kalau dia sebagai kata sambung, 一边什么一边什么. Nah, cuma saya singkat. Biasanya ini sebentar, saya cari tempat yang lebih luas ya. Oke, 等一下。哦，这边有空白的地位，我先弄到这边。Saya clear dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada yang pernah tahu atau pernah dengar, lengkapnya adalah 一边 sambil gitu ya. 一边什么什么，一边什么什么。一边刚才说，对不起，一边。Nah, cuman yang saya bilang bahasa Mandarin makin expert makin disingkat. Ya, 边什么边什么. Jadi nggak perlu 一边吃饭一边 kan panjang banget ya. Jadi kita bisa ini bacanya 边ya. Kita bisa singkat i-nya dibuang. 边上课边听音乐可以吗？ sambil menghadiri kelas sambil dengar musik. Saya rasa agak jarang ya. Kalau 边复习边听音乐, 我听过 ya. Ada teman saya yang dia belajarnya mesti sambil lihat dengar musik. Jadi 边复习边听音乐有像大家可能还没吃饭，边吃饭边上课 misalnya ya, sambil ya. Ini adalah kata sambung ya. OK, 好，所以大家今天开头呢就学了一个连词. Jadi dari permulaan mungkin teman-teman belajar satu kata sambung yang bisa dipakai juga untuk sehari-hari, sambil ngapain. OK, 好，我们上星期是到哪儿了，同学们？ Teman-teman, minggu lalu kita sampai di mana? 可以帮我看一下吗？ Boleh dibantu chat ya, sambil teman-teman screenshot yang saya kasih tambahan buat teman-teman. 我现在一边吃晚饭一边上课 Yunita ya. Oke, boleh. 现在 artinya sekarang ya. 一边吃晚饭 sambil makan malam, 一边上课 sambil menghadiri kelas. 用餐了 Ibu Lani ya. Rita 还没有是吧？还没有。不要说没有. Kalau misalnya masih belum, teman-teman jawabnya 还没有 karena 还
Biasanya 还没 boleh atau 还没有, artinya belum ya. Not yet gitu ya, belum. Nah, kalau 没有 itu jadi tidak punya gitu, bisa artinya begitu. Jadi apa namanya? Kita misalnya kalau kita bilang, oh belum nih, belum makan, 还没 boleh, atau lengkapnya 还没有, 还没 cukup, udah oke. Oke, 谢谢 Ibu Lili. Sampai halaman 6 ya, berarti sekarang kita akan halaman 7. Silakan di screenshot bagi yang mau screenshot untuk kata sambung hari ini, tambahan kosakata buat teman-teman. Sambil saya akan lihat ke halaman 7 ya. Oke, 好，谢谢同学们。我看一下第7页 halaman 7 ya. Oke. 第7页。OK， 口语练习，好的。所以今天的口语练习就是要让大家练习一下怎么发挥，就是要让大家练习一下怎么发挥。就是penekanan ya, nya masih ingat nggak? 就是 adalah gitu ya. Jadi itu sebenarnya emphasize. Jadi di dalam percakapan sering banget dipakai. Ya itu gitu ya, kayak mungkin bahasa Indonesia ya itu mau supaya ya 就是要让大家练习 yaitu mau teman-teman latihan 练习 发挥 自由发挥 发挥itu mengekspresikan ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya bisa beraneka ragam. Cuman saya bantu dengan kata-kata kunci. Jadi teman-teman boleh ambil dari kata-kata kunci ya. Oke, 大家准备好了吗？我忘了星期六的班我有没有叫大家准备一下。saya lupa yang kelas hari Sabtu ini saya ada minta teman-teman siapin di rumah nggak untuk 口语练习. Jadi ketika saya minta teman-teman latihan, teman-teman sudah siap. Oke, 有吗？我记得是星期天，还没有。Oke, 好. Mungkin yang Sabtu saya belum berpesan ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu, teman-teman sambil lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat halaman 7 bagi yang hari Sabtu. Karena hari Minggu kayaknya saya pesan ya. Jadi saya lupa kelas yang mana. Oke, 口语练习. 口语itu adalah bahasa percakapan. 练习 adalah latihan ya. Oke, 我们看一下口语练习。你第一次找工作的时候 itu pada saat ya, sudah ada artinya sih sebenarnya. 你第一次找工作的时候通过什么方法去找? Jadi nanti kita akan latihan lebih banyak ngomong. Teman-teman bebas mengekspresikan. Makanya saya bilang 自由发挥. 自由 bebas. 发挥 itu mengekspresikan. Bisa berimajinasi lah maksudnya gitu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah ketika pertama kali kamu cari kerja gitu ya. 通过什么方法去找? Pakai cara apa? Lewat cara apa? 通过 itu lewat. 通过什么方法? 方法 itu cara, 去找. Jadi 通过什么方法去找? Teman-teman boleh jawab ya. Ada kata kunci dari saya. 看报纸上的招聘广告. 朋友家人介绍工作, misalnya teman atau mungkin keluarga ya, sanak saudara, 家人介绍工作 memperkenalkan pekerjaan, atau 或者上网看招聘的信息 atau cari lowongannya di internet atau mungkin cara lainnya, teman-teman bebas mengekspresikan. Oke, 第二题呢, pertanyaan kedua adalah 你想在什么样的公司上班? Tips dari saya supaya nanti teman-teman nggak terlalu bingung ini cara nyusun kalimatnya gimana. Masih ingat nggak cara menjawab dalam bahasa Mandarin? Teman-teman nggak usah pusing. Perhatikan kalimat tanya, ngisi sesuai format kalimat tanya. 好吗? 所以你想在什么样的公司上班? Berarti, 比如说 misalnya saya jawab, saya ingin bekerja di perusahaan besar. Berarti 我想在 perusahaan besar apa? Perusahaan besar. Ada ya? Oke. 大公司, benar ya? Ada di samping. Ada kata kunci yang saya kasih ya. 大公司上班. Jadi formatnya teman-teman tidak perlu mikir, maksudnya saya ubah seperti apa ya? Tetap ikutin pertanyaan, tinggal jawab, posisinya jangan diubah-ubah
ya. Karena pertanyaan memang sudah mengadopsi dari grammar, jadi nggak perlu teman-teman ubah. Kecuali yang pertama kan, 你第一次找工作的时候通过什么方法去找? Berarti berarti ganti ya. 我第一次找工作的时候通过 tetap sama sih ya. Jadi 通过 baru dijawab dengan jawabannya kita ya. Oke, kita lihat yang ketiga. 你跳过槽吗? Nah, kita ada kata sambung ini. Sebentar. Sambil saya jelasin nanti sambil teman-teman udah mulai jawab ya. Kuo di sini. Nah, kuo ini artinya pernah. Jadi ini di sini kuo bukan artinya lewat. Kalau tadi ada tung kuo, benar nggak? Artinya melewati, melalui. Nah, kalau ini kuo di sini artinya pernah. Ya, jadi ini adalah satu kata yang arti baru, mungkin teman-teman belum pernah pelajari di bahan. Jadi, 你跳过槽吗? Artinya kamu pernah ganti pekerjaan nggak? Masih ingat nggak? 跳槽 artinya loncat gitu ya, ganti pekerjaan. Nah, 跳过槽吗 artinya pernah ganti pekerjaan nggak? Nah, misalnya kalau kita mau nanya, kamu pernah pergi ke China nggak? Jadi, 过 harus ditaruh persis sebelahnya verb, sesudah verb. Ya, bukan sesudah noun. 跳槽, teman-teman kalau masih ingat penjelasan saya, 跳 itu loncat, 槽 itu noun-nya, bentuknya, sarangnya, benar nggak? Masih ingat ya? Atau tempat penampungan air yang bentuk persegi, namanya 槽. Jadi, 过 ini kalau dia berfungsi sebagai pernah, dia akan ditaruh sesudah verb. Ya, misalnya kayak contoh, kamu pernah pergi ke China nggak? Nah, maka kalimatnya seperti apa, teman-teman? Kamu pernah pergi ke China nggak? 对，谢谢 Vivi. 你去过中国吗? Jadi, 过-nya teman-teman perlu ingat ditaruh persis sesudah verb, ya, jangan di belakang noun. 你去过中国吗? Oke. 再来, coba ditranslate ya. Apa kosakatanya memang teman-teman sudah pernah pelajari. Kamu pernah makan nasi padang nggak? Ayo, nasi padang kita udah pelajari, bener nggak? Ya, Meiska, bener ya. 你去过中国吗? Itu udah oke ya. Jadi udah tahu, oh, kuo berarti cara peletakannya begitu ya. Saya lanjut, boleh ditranslate teman-teman. Pernahkah kamu makan nasi padang? 你吃过巴东饭吗? 对, 巴东饭, nasi padang ya. Kalau masakan Padang, patung cai ya. Patung pakai BADONG ya. Patung, patung Padang ya. Ini translatean dari Padang ya. Bagi yang pinginnya keliru, boleh langsung direvisi ya, biar langsung tahu, oh, patung berarti BADONG, supaya nanti pas ketik huruf Mandarinnya keluar ya. 你吃过巴东饭吗? 谢谢，很多同学都能回答，所以看起来是大家已经懂了怎么用这个过。Jadi banyak teman-teman yang sudah bisa jawab dan translate dengan benar, kelihatannya teman-teman sudah bisa menggunakan u ya. Jadi maksud saya grammar bahasa Mandarin itu jangan dihafal, maksudnya kayak hafal plek gitu, misalnya, oh, 你跳过槽吗? Habis itu nggak bisa kita ganti ke kata lain, jangan ya. Jadi cukup tahu, oh, kuo ditaruh di belakang verb. Nah, maka nanti setiap kalimat yang pernah, ya itu pakai kuo. Nah, cuma ditaruh kuo-nya di belakang kata kerja ya. Oke, saya lanjut. 你跳过槽吗? Kalau pernah berarti 跳过. Kalau tidak pernah, 没 ya, 我没跳过槽 kalau lengkapnya. Kalau misalnya laoshi saya jawabnya nggak mau lengkapnya, boleh nggak? Boleh aja sih ya, artinya ya udah jawab tidak pernah, 没有没跳过槽，没有 ，oke. 第四，在什么情况下？情况itu kondisi ya, 情况下。下 itu dia partikel yang memang mengikuti si kondisi gitu ya. 在什么情况下你会选择 itu artinya memilih. Di sini kata kerja artinya memilih. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat lain, 我的选择 artinya pilihan saya. Jadi 选择 ini bisa artinya
pilihan, bisa artinya memilih ya. 你会选择跳槽. Jadi apa? Dalam kondisi seperti apa kamu akan memilih untuk ganti pekerjaan ya. 你会选择跳槽. 觉得现在的工作不适合自己. Merasa, 觉得 itu merasa pekerjaan sekarang 现在工作不适合自己, nggak cocok buat diri sendiri ya, 不适合自己. Terus 对工资福利不满意. 对 itu terhadap ya. Kalau misalnya 你是蔡老师吗? 对 berarti ya benar saya 蔡老师. Tapi kalau di sini 对 dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya. 对 di sini artinya terhadap. 对工资福利不满意. 不满意 artinya tidak puas. Man'i berarti puas ya. 不满意 tidak puas. Tidak puas terhadap tidak puas terhadap gaji dan juga tunjangan. Fuli itu adalah tunjangan. Kalau tunjangan teman-teman harusnya saya pernah jelasin bahwa gampang ingatnya fu-nya dari fuci, hoki. Jadi hoki itu memang tambahan yang kita dapat ya, tunjangan ya, fuli. 再来是同事难相处. Masih ingat di dalam teks kita ada 容易相处, benar nggak? Nah, 容易 lawan katanya nan. Nan itu sulit, 相处 itu ya itu kayak misalnya untuk interaksi, untuk bergaul, pokoknya 相处 itu seperti itu ya. Hidup bersama mungkin judes ya, orangnya judes dan segala macam ya. Lawan kata dari gampang untuk interaksi, komunikatif seperti itu ya. OK, 再来是人际关系复杂. 人际关系 itu adalah hubungan orang dengan orang ya. 人际关系很好. 比如说，我的朋友他交往很广，人际关系很好. Artinya orang juga oke gitu ya. Kayak kita selalu bilang, kenalan dia banyak gitu ya. 人际关系很好，人际关系。关系 itu hubungan, 人际 itu orang dan orang gitu ya, antar orang. 复杂itu rumit, 很复杂. 复杂 rumit bisa dipakai untuk tadi hubungan, bisa juga dipakai untuk urusan. 老师这件事很复杂，让我再想想吧. Artinya 老师这件事很复杂，让我再想想吧. Ya, sepertinya kalau teman-teman ketik memang sinyalnya agak delay ya. Oke. Artinya apa teman-teman? Ya, oke ya. Masalah ini rumit gitu ya. Saya pikir-pikir dulu. 让我再想想吧. 对，很好. Oke ya, saya pikir-pikir dulu ya. 好，谢谢同学们的反应 ，Thank you buat responnya. Saya lanjut. 工作压力太大. Kalau teman-teman nggak mau pakai 太大, 很大 juga boleh. Itu bebas. Makanya kosakatanya benar ya. Oke. Nah, 工作压力太大. 工作压力太大. 压力 itu adalah tekanan. 工作 pekerjaan. Jadi tekanan di dalam pekerjaan terlalu besar. Misalnya ya ada orang yang memang tidak mau tekanan di dalam pekerjaannya itu terlalu besar. Jadi mau yang lebih santai aja ya. Oke. Iya, lebih ke stres ya. Cuman kita bilangnya 工作压力很大,太大也可以ya. Oke. Saya coba lihat masih ada satu. Oke. Masih ada satu pertanyaan terakhir. 你们现在的工作 pekerjaan kalian gitu ya, pekerjaan kalian yang sekarang ya, 你们现在的工作 pekerjaan kalian yang sekarang, ini satu frase ya teman-teman ya, pekerjaan kalian yang sekarang, 你们现在的工作 除了 masih ingat gak? Kayaknya kita pernah belajar ya, 除了ya, 除了 itu artinya selain, kata sambung juga, 除了 kadang dia bisa dipadani dengan 以外. Ya, 除了什么什么以外 ya, selain atau kecuali ya, 除了
除了工资以外, di sini lebih artinya selain ya, selain gaji ya, 除了工资以外, selain gaji, 还有些什么福利? Masih ada tunjangan yang lain seperti apa? 还有 masih ada. 些 berarti beberapa karena tunjangannya bisa banyak ya. 还有些什么福利? Apa ada tunjangan seperti apa? 比如说养老金, 养老 itu artinya pensiun. Yang itu artinya 比如说父母养我长大. Sebentar ya. Di mana ya? Di sini aja. Yang itu membesarkan, menggedekan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia sendiri, 父母养我长大。父母养就是这个养老金的养 membesarkan saya, 长大 itu tumbuh besar. 父母养我长大. Pernah dengar nggak istilahnya? Kadang-kadang kan orang sekarang udah kreatif banget ya bikin video-video gitu ya untuk menyadarkan orang-orang gitu ya. Ya, memelihara binatang juga pakai yang, 也是用这个养 ya. 养宠物 memelihara binatang peliharaan ya. Oke, 父母养我长大. Terus kita ngomong ke orang tua adalah 我养你, 您或者你都可以哦。Misalnya 您 atau 您 boleh ya, mau pakai 你 atau 您。我养您老，养老金的老，老nya tua. Jadi ya 中国人孝顺第一， jadi 我们东方人的美德就是百善孝为先，百善孝为先 artinya segala hal kebaikan, ratusan kebaikan, 孝为先, 孝 itu adalah 孝道, berbakti ya, berbakti, 为先 itu yang pertama. Jadi kenapa bisa muncul kayak kalimat-kalimat ini, karena memang kita orang-orang timur membudayakan berbakti kepada orang tua itu yang paling utama ya. Makanya 百善孝为先 itu adalah satu ya pepatah gitu ya. 百善, 百 itu ratusan, 善, 善是berbuat hal-hal yang baik, 孝为先, 孝 itu artinya berbakti ya. Nah, 父母养我长大，我养您老 misalnya. Misalnya kita ngomong ke orang tua kita ya, saya yang itu ya kalau kita translate memelihara kan agak nggak oke gitu ya, maksudnya ya cuman teman-teman paham ya, maksudnya 我养您老 artinya saya akan berbakti kepadamu ketika papa mama udah tua maksudnya ya. Jadi misalnya kita ngomong ke orang tua kita, 我养您老, seperti itu ya, merawat, 谢谢 Sela ya. Cuma merawatnya teman-teman paham ya maksudnya ya. Karena kalau saya bilang merawat, nanti teman-teman berpikir merawat yang maksudnya kayak di rumah sakit atau segala macam ya. Jadi yang penting teman-teman paham bahwa kita mau berbakti ke orang tua, kita akan bilang 我养您老. Artinya ya orang tua sudah gedein saya, hari tuanya orang tua ya saya yang jadi tanggung jawab saya seperti itu, take care ya, seperti itu ya. Oke, nah makanya 养老金 jadi dana pensiun, 金 emas, tapi di sini 没有人说养老钱，没有这个tidak ada istilah ini ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa semua kalimat tuh kita translate uang 钱 gitu loh, nggak bisa ya. Jadi 养老金 itu adalah dana pensiun. Terus 医疗保险金, 医疗 itu adalah kesehatan, 保险 asuransi, 金 dana ya, jadi dana asuransi kesehatan ya. Oke, ya benar, tadi ada beberapa teman-teman kasih saya istilah 谢谢. Ada yang bilang take care, oke, terus mengurus ya, benar. Iya, pokoknya artinya berbakti kepada orang tua ya. 百善孝为先, kalau misalnya nanti kita hari Selasa, saya tulisin huruf Mandarinnya buat teman-teman ya. Ini biar cepat kita mau maju ke latihan. Oke, 父母养我长大，我养父母老 misalnya ya. 我养父母老. Oke. Saya boleh clear dan saya minta teman-teman untuk latihan. Sama ya teman-teman, kalau latihan kayak gini memang yang tunjuk tangan memang nggak bisa kegiliran semua, cuman yang dalam waktu dekat pernah saya panggil, mungkin saya kasih giliran ke yang lainnya. Boleh ya teman-teman ya, saya berusaha ingat, tapi kalau yang kelupaan atau namanya sama,
我也向大家说声抱歉. Saya juga minta maaf sama teman-teman semua gitu ya. Kalau memang saya salah ingat ya, tapi yang memang ada sering dalam waktu dekat saya panggil, mungkin saya akan kasih giliran ke yang lainnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, bagi yang teman-teman tetap mau dikoreksi sama saya, misalnya, oh Laoshi kalimat saya begini, gimana? Boleh silakan WA ya. Saya dengan senang hati saya bantuin teman-teman. Oke ya, dengan banyak latihan teman-teman pasti lebih maju. Oke, 好，来。我先删掉 saya hapus terus oke, saya akan nunjuk teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Ya, Erwita untuk kalimat pertanyaan pertama. Oke, 好。你第一次找工作的时候通过什么方法去找？ dibaca ya Laoshi. 不用 dijawab. Langsung dijawab ya, nggak usah langsung jawab aja. 你第一次找工作的时候通过什么方法去找？家人介绍工作。 Oh, 家人介绍工作. Oke, kalau boleh kalimatnya lengkap gimana caranya? 我第一次找工作的时候是这样介绍的。 Oh, 好，很好啊。我第一次找工作的时候是, jadi teman-teman boleh tambahkan 是, artinya emphasize, menekankan ya. 是家人介绍工作的, boleh pakai the di belakang ya. Teman-teman boleh adopsi format kalimat ini, oke ya. 谢谢 Erwita, 谢谢你。还有什么要说的吗？ Satu kalimat ini cukup atau mungkin ada tambahan dari kamu? 没有 OK 好谢谢你再见很好 Oke saya lanjut ya partisipan kedua Oke Sumarni kayaknya belum pernah ya Sumarni Oke Sumarni 你好 Laoshi hao. Ini hao, silakan untuk kalimat kedua ya. Tadi yang Erwita udah jawab. 我第一次找工作的时候通过家人介绍工作的。通过家人介绍工作 berarti nggak pakai 是 ya. Kalau misalnya pakai 是家人介绍工作的。Oke, yang kedua, Sumarni, 你想在什么样的公司上班？我要在大公司上班。我要在大公司上班。好的，itu satu kalimat sudah oke. Mau ada tambahan lain mungkin? Cukup? Cukup. 还有吗？没有。没有，好，很好，谢谢你。所以我想在大公司上班。谢谢 Ibu Sumarni， 再见。Oke, saya perlu tulisin jawabannya ya. Oke, 好。tadi nomor 1， 请等一下啊，我写在哪儿？分懂呀。这样子吧。di atas ya. 我第一次。Oke ya, teman-teman saya tulisin jawaban nomor 1. 我第一次找工作的时候，koma. Kalau tetap mau pakai yang tadi misalnya 是 terus teman-teman boleh misalnya 家人介绍工作 baru pakai the. Oke? Ya. Kalau teman-teman punya format kalimat yang lain sama ya, teman-teman mau ketik di Zoom atau mau langsung tanya saya pribadi boleh ya. 你第一次找工作的时候是通过什么样的
方法，什么方法去找？我第一次找工作的时候是家人介绍工作，ini ya，家人介绍工作的，pakai de。Oke? Saya boleh tulisin jawaban yang kedua ya. Oke. 你想在什么样的公司上班？ Jawabannya adalah 我想 atau 要 boleh ya. Di sini mau pakai 想 mau pakai 要 boleh. 要在大公司上班。Oke, itu yang kedua ya. Oke, 再来第三。你跳过槽吗？你跳过槽吗？ Coba ya, saya minta selanjutnya partisipan yang ketiga. Lucia. Oke, Lucia. Halo, 老师。你好，Lucia, silakan. Yang ketiga, 你跳过槽吗？我跳没有跳过桥吗？ Jawabannya maksudnya apa? Mau ngomong tidak pernah Ya, ganti pekerjaan ya? Maksudnya gitu ya? ya. Oke, kalau gitu caranya adalah 我没有 ya 跳过桥。 ya 很好，我没有跳过槽titik nggak pakai ma lagi ya 我没 atau 我没有 boleh ya teman-teman mau pakai 没有 juga boleh 我没跳过槽我没有跳过槽 boleh kalau ada tambahan lain mungkin kalimatnya 我没有跳过桥。 跳过槽 oke satu kalimat ada tambahan yang lain mungkin我没跳过桥。 Oke, ya. 我没跳过槽 Oke, 谢谢 Ibu Lucia, 谢谢你。谢谢老师。不客气。saya lanjut pertanyaan keempat ya. Ya, sebentar. Saya lihat partisipan berikutnya. Di bawahnya lagi adalah 詹家灯，汉字是怎么写？我怕我念错了那个声调。Saya unmute ya。展是吗？是姓展吗？ Saya unmute。展家灯是吗？ Saya unmute bisa nggak? Oke. Ya, mungkin nggak bisa ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke bawah dulu. Brian Stefanus. Ya. Brian, ni hao. Oke, silakan yang kalimat keempat. 在什么情况下你会选择跳槽？ Lausa ini semua dibaca atau cuma salah satu aja dari yang di flash ini? Tergantung jawaban kamu apakah semuanya atau cuma satu yang mewakili kondisi kamu. Bebas. Ini tergantung kondisi masing-masing ya. Ya udah satu aja. Oke. 在什么情况下你会选择跳槽？ Itu saya baca, kamu langsung jawab ya. Jadi, 在什么情况下你会选择跳槽？ 觉得现在的工作不适合自己。Yang pertama, Laus. Oh, yang pertama ya. Berarti
merasa Mm-mm. pekerjaan sekarang sudah tidak cocok dengan diri sendiri ya ini. Oke, berarti kayak ada gema ya. 我觉得现在的工作不适合自己。我觉得现在的工作不适合自己， Ya, 不适合自己。不 Boleh 适 diulang? 不适合，punya nada 不 dua. 不适合自己自己。自己 Ya, itu JI ya, 自己。Oke, 好，pilihannya satu ya. 好的，谢谢 Brian。 Lause, Ya. saya mau tanya Lause, kapan hari Lause bilang suruh pernah ngupload rekaman suara itu loh Lause yang ke WA-nya Lause itu apa yang harus diomongkan? Oh, itu yang pelajaran 11 di conversation bagi teman-teman yang latihan baca sendiri mau dapat feedback dari saya. Oh, Ya, ya. yang Sisi lesson. Lause. Ya, 不客气。好，谢谢 Brian. Saya lanjut ya. Untuk kalimat keempat, pertanyaan keempat, saya akan minta satu orang lagi. Agus Gunawan. Ya, 老师， Ni hao. 好，老师。 Silakan, 在什么样的情况下，在什么情况下你会选择跳槽？现在我工作，saya kerja sendiri, 老师. Jadi apa entrepreneur itu ya? Ya, maksudnya kalau memang pernah ganti pekerjaan, di kondisi seperti apa kamu memilih untuk ganti pekerjaan? Oh, Yang pertanyaan keempat. 我觉得， OK， 我觉得工作不适合，不适合自己。 Ya, 不适合 nadanya gitu ya. 不适合自己。 Satu aja? Iya, 老师. Ya, oke. 好，谢谢 Agus， 谢谢你。 Ya, 谢谢老师。 Ya. Sebentar, saya lanjut satu orang lagi ya untuk pertanyaan keempat. Oke. Banyakan kan cuma menjawab yang pertama, misalnya 我觉得 ya. Bagi yang mau catat, boleh dijawab caranya adalah 我觉得现在的工作不适合自己. Karena ini pertanyaannya kan open question ya, jadi teman-teman nggak perlu mengulang gitu ya. Kalau mau mengulang juga boleh. 我会选择跳槽因为 ya boleh juga. Tapi kalau misalnya nggak mau ngulang ya udah. 我觉得现在的工作不适合自己. Kalau misalnya mau ulang yang itu, 我会选择跳槽因为 karena ya, 因为 karena. 我觉得什么什么什么. Oke. Saya pilih satu orang lagi untuk latihan ya. Mary. Oke, 请等一下. Mary. Saya sudah unmute, apakah bisa? Hmm, 我再试一次啊. Saya coba sekali lagi, Mary. Ni hao. Silakan kalimat keempat, pertanyaan keempat. 在什么情况下你会选择跳槽？我会选择跳槽，因为工作压力太大。 OK， 好，谢谢你呀。我会选择跳槽，因为工作压力太大。谢谢 Mary， 谢谢你。再见。再见。Saya lanjut ya. Jadi ada yang jawabnya yang ini ya, 工作压力太大 yang di bawah. Kalau misalnya teman-teman ada dua, boleh tambahin 和 gitu ya. Misalnya, 我觉得现在的工作不适合自己。还有 atau 和 biasanya sih 还有 lebih oke karena dia panjang banget ya. Kalau 和 kan biasa pendek. 我和你，我和他. Kalau misalnya mau tambahin satu lagi, 还有工作压力太大了. 还有 masih ada gitu ya. 还有 nya cara tulisnya begini. 还有
还有工作压力太大，misalnya mau ada 2 faktor ya，我会选择跳槽，因为我觉得现在的工作不适合自己，还有呢，工作压力太大，还有呢，jadi karena ini sebenarnya 自由发挥，teman-teman bebas santai aja ya. Jadi hayo na masih ada ya itulah ya kayak kalau bahasa Indonesia kan kita bilang kalau saya memilih ganti pekerjaan karena saya merasa pekerjaan sekarang sudah tidak cocok buat diri sendiri. Terus gitu ya kan gitu ya. Nah hayo na 工作压力太大 misalnya ya kalau teman-teman mau gandeng 2 faktor. Oke. Saya lanjut untuk nomor 4 oke ya. Bagi yang mencatat oke. Saya boleh lanjut ke nomor 5. Kalau belum saya tungguin ya karena saya akan ganti halaman. Jadi bagi yang mencatat untuk nomor 4, 我会选择跳槽，因为ya，因为 itu karena。我会选择跳槽，因为我baru teman-teman lanjut misalnya 我觉得现在的工作不适合自己，还有呢工作压力太大， misalnya gandengannya gitu. Tapi kalau misalnya contoh teman-teman punya jawaban, saya minta berikutnya saya akan minta lagi untuk latihan, tapi pakai unsur yang lain. Saya mau lihat kalimatnya oke nggak? Ya, oke, boleh ya. Jadi paham ya, maksudnya cuma untuk teman-teman latihan ngomong. Mungkin bukan kondisinya teman-teman. Oke, saya lanjut. Yono. 你好。你好，你好。silakan. 在什么情况下你会选择跳槽？我觉得这个公司不太合适，跟我的自己。跟你的什么？跟我的自己。自己是自己老师。自己。自己。你是说公司不适合是吧？所以你会你可以说，因为我觉得现在的公司不适合自己呀，diri sendiri， 自己。satu faktor aja。还有一个老师，还有呢？跟同事不太合适，老师。不太合适 ，oke boleh ya. Jadi tidak cocok dengan teman sekerja. 跟同事，同事nya di sini ya teman-teman. Terus 不太合适 saya tulis ya sebentar. Saya boleh clear nggak ya yang atas ya? Di sini aja. 不太合适，等一下。太合适 ya. 不太合适 artinya tidak terlalu cocok. Terus titik ya. Kalau 适合 dia ada 适合 bla 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 ya, masih ingat ya? Oke, 好，谢谢 Yono， 很好，谢谢你。再见。谢谢你。好，ya 再见。Saya mau minta satu lagi ya, masih ada 2 faktor yang belum diucapkan ya, teman-teman ada yang mau coba? Coba Yuyin. Saya unmute dulu. Halo， 老师你好。你好，来silakan， 在什么情况下你会选择跳槽？我会选择跳槽，因为可以别种的吗？对，就是要别没有在这里。好，可以说一下。因为不合跟上司可以吗？oke， 跟上司不合。Oke ya, jadi formatnya begitu. 跟什么什么不合ya. 跟上司不合。对，不合 itu maksudnya ya nggak cocok ya secara ini gitu. Oke, sebentar ya, saya hapus, saya tulisin ya. Boleh. 还有吗？还有别的原因吗？原因 itu reason ya, faktor alasan. 还有别的原因吗？因为公司要
mengurangin gaji. What is that? 可以说减工资呀，减 mengurangi Ya, atau oke. 降低 itu 降低 menurunkan 降低工资 OK 呀，工资 OK。谢谢老师。不客气，可以再说一遍吗？完整的 secara lengkap ya. Jadi dapat expressionnya gitu ya. Oke, silakan. 在什么情况下你会选择跳槽？我会选择跳槽，因为不和跟总经理。等一下，我跟 ini formatnya di atas， 我跟总经理是吗？我跟总经理不和。Iya, formatnya masih begitu. 我跟总经理不和。OK， 来，我再说一遍。好，可以。我选择跳槽，因为我跟总经理不和，还有其他的，因为公司降低工资。对，很好，因为公司要降低工资。好，谢谢。还要再来一遍吗？我顺便给大家写一下。Mungkin saya sambil boleh ya, mau sekali lagi. Ini saya hapus ya yang tadi. 我选择跳槽，因为我跟总经理不和，还有公司减工资。减工资也可以，公司等一下。减工资，减itu mengurangi atau 降低也可以。减工资，公司要减工资，公司减工资也可以，atau 降低。di sini ya teman-teman ya， 降低 itu menurunkan。OK， 好，谢谢尤音，很好。谢谢老师。contoh yang bagus ya， 不客气，再见。Boleh di mute sendiri saya biar lanjut。masih ada 2 ya, biar tuntas. Jadi teman-teman tahu cara padanin ke kalimatnya. Misalnya 对工资福利不满意，同事难相处。kalau tadi dari apa? 刚才是谁？志雄是吧？志雄是说同事不太合适呀，不太合适，jadi nggak terlalu cocok. Oke, 好。再接下来 satu lagi ya, satu lagi. Firdia. Silakan, Firdia. Firdia 你好。你好，老师。silakan。在什么情况下你会选择跳槽？第4吗？呀，对，第4，对。在什么情况下？在什么情况下你会选择跳槽？你jawab。我会选择跳槽，因为di sini ya， 我会选择跳槽，因为我觉得，我觉得对工资福利不满意。Oke, kalau gitu nggak usah 觉得 langsung 我对工资福利不满意。Jadi 我会选择跳槽，因为我 langsung 对工资福利不满意。Boleh sekali lagi？ 我会选择跳槽，因为我对福利不满意。对工资福利不满意。谢谢 Firdia。还有吗？ Masih ada faktor yang lain？ 没有老师。没有，好，谢谢你啊。saya lanjut ya, sebentar. Kalau gitu satu lagi, Betty Chandra. Betty, saya unmute ya. 老师好。你好， silakan yang keempat terakhir. Masih ada yang mungkin mau diekspresikan? silakan. 我会选择跳槽。如果对工资福利不满意。对工资福利不满意，还有吗？还有呢，工作压力太大。Oke, 好，谢谢你啊。工作压力太大，很好。formatnya sudah oke, grammarnya sudah oke。好，谢谢你。Betty。会啊，老师。什么？如果
我用这样子，我会选择跳槽。如果对公司福利不满意。如果itu kalaunya perumpamaan ya. Jadi kalau misalnya gitu, 如果nya harus taruh depan. 如果我对工资福利不满意，我就会选择跳槽。Kalau mau pakai 如果nya taruh depan. Yes, 谢谢老师。好，jadi 如果 mesti taruh depan ya kalau kalimatnya 如果。好，不客气啊。Kalau ini kayak soalnya saya akan memilih untuk ganti pekerjaan karena gitu ya. Oke, 好，谢谢Betty， 再见，不客气。Oke ya, cukup ya untuk kalimat keempat. Saya rasa ekspresinya semua dapat, teman-teman juga dapat kosakata baru kayak mengurangi gaji misalnya. Jian itu artinya 减价 masih ingat nggak? Kayak kita 讨价还价, kita tawar-menawar pas beli gitu ya, pas belanja. Nah, kita akan bilang 可以减价吗? 就是这个减 atau 降低 itu artinya menurunkan ya. 降低 kayak mungkin sekarang perusahaan bayarnya 70% saja atau gimana ya. Oke, itu namanya 降低 menurunkan. Iya, potong betul. 减 itu artinya mengurangi atau potong gaji. Tapi ya lebih ke potong gaji artinya menurunkan gaji ya, mungkin karena kondisi COVID dan segala macam. 好，再来是 saya lanjut ya untuk nomor 5. Sebentar. Saya selesaikan nomor 5. Saya boleh ganti halaman? Teman-teman sudah selesai men-screenshot? 可以吗? Ya, jadi yang keempat oke ya, teman-teman dapat caranya untuk pengungkapannya. 我可以删掉，可以，好，谢谢。可以，好的。等一下啊。来第5谢谢同学们的那个反应 ，Thank you buat responnya. Yang kelima, 你们现在的工作除了工资以外，还有些什么福利？ Ya, ini juga bebas teman-teman. Dari saya cuma ada 2, teman-teman kalau mau tambahin juga boleh ya. Oke. 等一下，我看一下举手的同学们。Judy, ya, oke. Saya unmute dulu. Ni hao, 可以吗? Bisa? Hai. Saya unmute ya, coba. Kadang-kadang memang karena sinyal ya. Kalau memang nggak bisa nggak apa-apa, saya lanjut ke yang di bawahnya. Nanti next time kita akan coba lagi ya. 我们下次再试试看. Oke, kalau gitu ini Ibu Judy ya, Judy Ariati. Saya lanjut ke bawah dulu. Sri Rahayu. Saya unmute. Ya, oke. Sri Rahayu, ni hao. Ibu Sri Rahayu, ni hao. Oke. Pertanyaan kelima. 你们现在的工作除了工资以外，还有些什么福利？我的现在的工作，我现在的工作不用的，我现在的工作，有医疗保险金。对不起，医疗保险金 ，OK， apa santunan asuransi kesehatan dari kantor ya. 好，还有吗？没有。没有，好的，好，谢谢你Ibu Sri Rahayu. Sorry, 不客气，不客气。boleh bantu mute ya, saya tulisin buat teman-teman. Jadi, ya format kalimatnya adalah, karena kan sendiri ya, karena ini pertanyaan ini saya tujukan ke teman-teman semua, makanya saya pakai 你们。我现在的工作。Pekerjaan saya yang sekarang, kalau mau lengkap boleh ya, 除了工资以外，还有医疗保险金 seperti itu ya. 除了工资以外，还有
baru lanjutin 医疗保险金 seperti itu ya. 医疗保险金 Oke. 我现在的工作除了工资以外 selain gaji 还有医疗保险金 misalnya masih ada asuransi kesehatan. 好, ini contoh kalimatnya. Saya lanjut satu orang lagi ya. Oke. Rita. Oke, saya unmute. Rita. 你好，老师。你好，晚上好。来，silakan. 你们现在的工作除了工资以外，还有些什么福利？我现在的工作养老金。哦，lengkapnya gimana? 我现在的工作除了工资以外还有 gitu ya. Kan selain gaji, kayaknya rata-rata semua punya gaji, bener nggak? Nah, jadi selain gaji masih ada gitu ya, 还有. Oke, silakan boleh kalimat lengkap. 我现在的工作除了工资以外还有养老金。养老金，好，谢谢你。工资ya, sedikit saya revisi cara baca 工资 ZI baca z ya, 工资以外，除了工资以外还有养老金。谢谢你，谢谢老师。谢谢 Rita ya, 谢谢你。OK， 好，nggak usah saya tulis ya, tinggal teman-teman ganti dengan 养老金 seperti itu ya. Dengan latihan seperti ini gimana teman-teman ya? Oke nggak sebenarnya? Atau terlalu sulit? Kemarin saya pikir teman-teman kan udah belajar basic buku 1, buku 2. Nah, saya berpikir sebenarnya lebih bantu teman-teman untuk bisa ekspresi, bisa ngomong, yaitu dengan cara ya pertanyaan-pertanyaan yang open kayak gini biar teman-teman bisa latihan ngomong gitu ya. Nah, cuman ini terlalu sulit nggak sebenarnya? 还可以, masih oke ya. Ya, jadi intinya kalau misalnya teman-teman menjawab pertanyaan bahasa Mandarin ya, kalau tips dari saya adalah tidak usah pusing formatnya gimana. Ikutin dia, tinggal yang dijawab yang mana gitu. Misalnya ya kayak tadi, 你们现在的工作除了工资以外还有些什么福利? Berarti yang dijawab itu semuanya gitu ya. Fuli kan tunjangan, berarti ya kita nggak usah ulang tunjangan. Kita boleh bilang yang kayak tadi, 我现在的工作除了工资以外还有. Jadi sekalian sih ajarin teman-teman cara bikin kalimat yang lengkap. Karena kalau memang kalimatnya udah bisa bikin dengan lengkap, itu basic fondasinya teman-teman nanti mau nulis artikel atau segala macam sama ke advance itu akan lebih oke gitu ya. Nah, karena kalau bisa bikin kalimat lengkap pasti bisa jawab dengan pendek-pendek gitu. Karena udah paham, oh ya jawaban pendeknya begitu, seperti itu ya. Ya, 如果很难的话, kalau misalnya sulit, mungkin next lesson saya ada kayak gini, mungkin saya langkahin gitu. Jadi saya perlu feedback dari teman-teman sebenarnya. Ya, kalau memang terlalu sulit. Karena ini sedikit latihan advance dari saya, lebih ke teman-teman bebas berekspresi sih ya. Maksudnya jawabannya nggak perlu harus sesuai yang di sini ya. Kayak tadi ada Yuin yang bilang, oh jawabannya beda, boleh seperti itu ya. Oh tidak terlalu sulit, oke ya. Berarti next kita akan latihan. Mungkin ini pertama kali, jadi teman-teman berasa kayaknya mau jawab tuh agak kagok gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa diterima, saya next lesson masih ada kayak gini, saya lanjut. Tapi kalau misalnya terlalu sulit, level kita nggak sampai di situ dulu, ya udah nggak apa-apa, kayak gitu sih. Ya, okay. Untuk pemula mungkin masih sulit, ya nggak apa-apa. Yang pemula sebenarnya tips dari saya gitu ya, adalah ikutin. Jadi sebenarnya copy paste gitu ya, ikutin. Jadi kayak tadi kan, Niman. Tips dari saya ya, jadi bagi pemula nggak apa-apa, mungkin teman-teman berasa kagok banget ya, apalagi disuruh ngomong gitu. Nah, nggak apa-apa, kalau ngomong mah maju aja, nggak usah dipikirin nada saya belum bagus. Nah, cuman tips dari saya buat yang pemula nggak apa-apa. Mungkin teman-teman berasa, aduh ternyata panjang banget ya kalimatnya gitu. Nah, teman-teman nggak usah yang challenging, maksudnya cari kosakata luar gitu. Teman-teman ikutin
keyword dari saya. Cuma mungkin memang perlu effort di rumah, latihan dulu, bikin dulu gitu ya. Jadi pas saya panggil, misalnya teman-teman tunjuk tangan atau teman-teman udah di kelas, udah nggak pusing. Oh iya, saya udah bisa jawab nih, tinggal ganti aja jawabannya kayak gitu ya. Oke, jadi bagi pemula gitu ya. Kalau bagi yang memang udah ada basic mungkin nggak terlalu sulit. Nah, bagi yang pemula, 你们现在的工作 diganti 我们 seperti itu kan, kayak orang kalau tanya ke kita akan jawab dengan saya gitu ya. 我现在的工作除了工资以外. Jadi teman-teman memang perlu persiapkan di rumah. Nggak apa-apa, mungkin hari Sabtu ini yang kemarin saya lupa ingat kasih tahu teman-teman siapin di rumah ya. Kalau Minggu saya ada kasih tahu, 对不起ya. Mungkin next saya akan ingatin lagi. Oke, teman-teman siapin di rumah ya. Misalnya cara jawabnya sama 你们 berarti kan kita jawab 我 atau 我们 gitu ya. 我现在的工作. Jadi sebenarnya ditulis ulang gitu ya. 除了工资以外 selain gaji, 还有 baru dikasih misalnya jawabannya 医疗保险金 gitu. Kalau teman-teman nggak mau terlalu 挑战性的, nggak mau terlalu challenging, ya udah ikutin keywordnya dari saya. Oke, ya semoga membantu ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, semoga keburu ya, hari ini kita mau tingxie sebenarnya ya. Saya lanjut dulu ke bawah, ada satu puisi yang saya Tangshi, puisi dinasti Tang ya, memang terkenal banget. Dinasti Tang itu penyairnya bikin puisi sampai 300 puisi, namanya Tangshi Sampai Shou, 300 puisi. Nah, ini puisi yang saya pilih adalah memang yang sering-sering kepake gitu ya, sering-sering orang ngomong. Jadi maksud saya teman-teman selain belajar bahasa Mandarinnya, teman-teman kenal puisi. Kayak dulu saya belajar walaupun dari les gitu ya, tapi guru saya ada kasih tambahan-tambahan, jadi kita jadi banyak tahu. Nah, puisi ini saya pilih juga, saya merasa ini artinya bagus ya. Saya akan pelan-pelan, mungkin karena nggak ada arti, nanti teman-teman mungkin menulis, tapi saya akan pelan-pelan ya. Oke, 我可以删掉吗? Saya boleh hapus supaya nggak terlalu mengganggu ya. Oke, ya nggak apa-apa kalau memang merasa ini bagus, tapi ini perdana, mungkin agak kagok nggak apa-apa, tapi kita latihan terus ya. Tujuan saya adalah di dalam program setahun kita ke depan, teman-teman minimal juga bisa ngomong, jadi nggak cuma kuasai kosakata ya. Oke, 好，游子吟，游子吟。 Tang, itu artinya dinasti Tang. Tang, nada 2. Meng Jiao, Meng Jiao. 慈母手中线，慈母手中线。游子身上衣，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。 谁言寸草心，报得三春晖。谁 ini boleh baca 谁 boleh baca 谁 biar teman-teman nggak bingung ya. 游子吟，游子吟，唐孟郊。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖. Teman-teman, supaya kita nggak buru-buru di penjelasannya, karena namanya puisi memang artinya mendalam, dan kita juga mau tingxie ya untuk latihannya teman-teman. Ini saya minta beberapa teman-teman kita untuk latihan baca. Latihan baca fungsinya adalah sekalian latihan nada, oke nggak? Terus artinya kita akan bahas di minggu depan supaya nggak buru-buru. Kalau buru-buru kan teman-teman mau catat, mau dengerin, jadinya nggak enak ya. Nah, kita akan latihan tingxie. Nanti sesudah ini kita akan tingxie. 怎么样？可以吗？ Oke. Tapi sebelum tingxie, saya akan minta teman-teman untuk baca baris per baris sebagai latihan ngomong ya. Latihan ngomong, latihan nada sekaligus ya. Oke. Saya lanjut. Ibu Zhao Jun, saya unmute. Ya, apakah bisa? Ya, Lausnya. Oke, silakan. Yang baris pertama ya, Yu Ziyin sama Tang Mengjiao. Silakan baca dengan nada yang benar. Yu Ziyin. In nada 2.
等一下，银是哪的多啊？游子银啊，对，游子吟，terus lanjut 孟郊，孟样板，孟郊，对，孟郊很好。车母手中线，游者胜上衣。 OK， 临行临行，临哪的多？临行，临行，密密缝，移风折归，随眼顺浩心，报得三春晖。Nah, 对, cuman satu perbaikan tuh nada dua, linsing, mi, feng, ya, feng nada dua, yang lainnya oke ya. Oke, 好，谢谢你，Ibu Zhou Jun，不客气。再来一个，satu lagi ya, Rinawati ya. Oke. 老师你好。你好，你好，silakan. 慈母手中线 sama 游子身上衣，boleh? Dari mana, 老师？Dari 慈母手中线，yang ini。慈母手中线，游子身上衣。游子 ，z baca 子，游子身上衣。对，游子身上衣很好呀。Jadi z baca 子，好，谢谢 Rinawati。谢谢老师。不客气，谢谢Ibu Rinawati. Saya lanjut ya. Biar dapat giliran beberapa, jadi sambil teman-teman latihan nada. Ibu Lili, ni hao. Saya unmute ya. Kalau unmute biasanya kan, saya request teman-teman perlu pencet ya. Oke. Ibu Lili, ni hao. 老师好。你好，silakan. 临行密密缝，意恐迟迟归。Sambil latihan nada, silakan. Ya, halo, Ibu Lili, 是不是讯号的问题？因为下雨了，是吧？ Mungkin karena sinyal ya, jadi ini hujan. Ibu Lili 能听到我的声音吗？听到老师。听到，silakan dibaca. 临行密密缝，意恐迟迟归。OK， 我没听到Ibu Lili 的声音，同学们听到吗？或者我这边有问题， atau mungkin tempat saya ada masalah. Ya, OK， Hello， 同学们，能听到我的声音吗？Ya， 没听到哦，没听到。OK， mungkin jaringannya dari Ibu Lili ya， 没关系。意恐迟迟归。Ya, mungkin sinyal ya. Oke, 没关系 Ibu Lili. 我们下次再试试看. Kita next time coba lagi ya. Oke, saya lanjut. Sri Novi, kayaknya koneksinya agak masalah ya. Ibunya langsung off. Sri Novi, silakan, saya sudah unmute. Ya, silakan. Ni hao. 游子吟。bacanya yang ini. 临行密密缝，意恐迟迟归。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。好，谢谢你。dengan pronunciation yang bagus ya， 发音都很好，谢谢。谢谢老师。你学过是吧？对呀，老师。好的好的，所以是复习。好，谢谢你，再见。saya mute satu lagi. Kenija, saya unmute ya. Kenny. Iya, 老师。你好。你好，老师。dua baris terakhir, ya silakan. 谁言？谁言春照新，
报的山春晖。 Oke, ada beberapa nada yang saya perbaiki. Cun, cun itu dia C, jadi bacanya ada angin. Cao juga C, jadi bacanya ada angin ya. 谁言寸草心，谁言寸草心，报的山春晖。 Ya, paunya ditekan ada 4, yang lainnya oke. 报的山春晖。报的山春晖。好，谢谢你，再见。老师，再见，谢谢啊。好，我们可以听写吗？上星期我说要第几课呢？ Teman-teman, saya boleh 听写 minggu lalu sampai lesson berapa yang saya bilang? 4 dan 5 ya. Oke, kita tinggal 15 menit, nggak apa-apa. Tetap bisa latihan 4 dan 5. Teman-teman, mungkin dengan barengin Tingxie, pelajaran kita majunya nggak terlalu cepat. Nah, saya mau minta masukan dari teman-teman. Teman-teman oke nggak? Atau kita maju aja gitu, tidak perlu terlalu invest waktu untuk Tingxie. Teman-teman, menurut teman-teman gimana? Kalau saya pribadi, saya reviewin teman-teman, teman-teman hafal. Jadi karena dengan hafal kosakata, saya berharap teman-teman bisa nanti akhirnya ngomong karena menguasai kosakata. Kalau enggak, saya maju terus, misalnya bahan selesai gitu ya, Uber. Tapi at the end nggak bisa apa-apa, ya itu nggak oke ya kalau saya berpikir begitu. Tapi mungkin kita jadinya majunya agak pelan gitu, karena kan invest waktu untuk beberapa hal yang lain. Oke nggak? Oh ya. Oke, 你们都选择听写好. Jadi kita nggak uber pelajaran ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalau dari saya adalah kualitas ya. Jadi kualitas artinya mungkin teman-teman lessonnya cuma 10, tapi 10 lessonnya benar-benar hafal gitu ya. Itu udah bisa ngomong sebenarnya. Ya, benar ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua satu visi sama saya, maka kita lanjutin ya. Oke, 好. Nah, 我们看一下ya. Jadi lebih ke kualitas sih ya kalau Tingxie, jadi benar-benar teman-teman hafal. Oke, 好，来开始ya nggak uber bahan ya. Oke, kalau gitu thank you buat responnya. Jadi kita semua satu visi ya. 好，karena kita nggak uber mau kemana-mana, bener ya. Yang penting kita bisa ngomong ya. 好，teman-teman siapin alat tulis dan yang lainnya atau mau di gadget. Saya akan mulai kalimat nomor 1呀，第4和第5是吗？等一下，我看一下第4。就是等一下。第4和第5。好，第一题nomor 1, teman-teman silakan. Hari apa? Nomor 1 ya. Hari apa? Di nomor 2. Besok. Di 3. Yang pertama hari apa, yang kedua besok, yang ketiga libur atau liburan. Ya, dia bisa 2 arti. Yang ketiga libur atau liburan. Oke, saya lanjut. Yang keempat, mereview kembali, artinya mengulang kembali. Mengulang kembali. Di 5, pagi hari. Pagi hari. Oke, 再来第6.
Atau untuk kalimat tanya. Atau untuk kalimat tanya. Nomor 7, dokter. 第七 dokter. Nomor 8. Kan saya mau sentuh. Nomor 8, ya kita satu challenging yang buat teman-teman ya. Manager, nomor 8, manager. Manager. 9, foto. 9, foto. 10, anak-anak, children. Nomor 10 ya, anak-anak. Misalnya kayak contoh, saya mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak tuh maksudnya anak-anak ya. Misalnya 我有2个. Nah, titik-titik ya, anak-anak. Karena saya nggak kasih tahu orang bahwa perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi saya cuma bilang, oh saya punya 2 orang anak. I have 2 children ya, anak-anak. Oke, 好，再来下面句子 kalimat ya. Teman-teman mentranslate kalimat. Keluarga mereka ada berapa anggota keluarga? Keluarga mereka ada berapa anggota keluarga? Keluarga mereka ada berapa anggota keluarga? Sebentar, sambil saya jawab tadi ada yang tanya anak. Anak kecil sama anak beda kan ya? Iya, anak kecil ada kecilnya gitu ya. Tapi kosakatanya hampir sama. Ya, cuma ada kecil, anak kecil. Kalau tadi anak yang saya maksud adalah kayak tadi contoh kalimat 我有2个. Dan saya nggak kasih tahu orang ini anak cowok apa cewek. Jadi secara umum makanya saya bilang children kalau di bahasa Inggris. Ya. Iya, anak-anak. Betul, anak-anak ya. Kalau teman-teman belajar kosakatanya sih harusnya tahu ya. Karena kosakatanya saya ambil dari situ. Oke, 第二. 好，不客气 Sri. Nomor 2, kalimat nomor 2. Ini adalah anak laki-lakinya. Ini adalah anak laki-laki dia. Anak laki-lakinya itu adalah anak laki-laki dia maksudnya ya. Ini adalah anak laki-lakinya. Ini adalah anak laki-lakinya. Son, di sini anak laki-laki ya, son. Ini adalah anak laki-laki dia. Gitu. Misalnya kita mau jelasin, oh ini adalah anak laki-laki dia. Anak laki-lakinya. Oke, 第三. Yang ketiga, kalimat ketiga. Tahun 2008, ya, tahun 2008, nomor 3, tahun 2008, saya pergi ke China jalan-jalan.
Saya pergi ke China jalan-jalan. Traveling maksudnya ya. Tahun 2008. Tahun 2008. Saya pergi ke China jalan-jalan. Yang keempat, hari Rabu kamu sibuk tidak? Hari Rabu kamu sibuk tidak? Hari Rabu kamu sibuk tidak? Oke, yang kelima, saya tidak suka nonton film. Saya tidak suka nonton film. Mungkin suka itu kosakatanya nggak di sini, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman sudah pelajari. Saya tidak suka nonton film. Bentar, kalimat nomor 1 ya. Oke. Tidak suka nonton film. Saya tidak suka nonton film. Kalimat nomor 1, keluarga mereka ada berapa anggota keluarga? Nomor 1, keluarga mereka ada berapa anggota keluarga? Oke. 好吗？再来，saya lanjut ya. 2 kalimat mendengar dari saya. 大家听好哦， teman-teman dengarkan dulu. 不客气 Fiona. Nomor 1, 今天我不忙。今天我不忙。 Ada 2 ya. Jadi dalam satu nomor ada 2. Kalimat nomor 1 adalah 今天我不忙。 今天我不忙。 Silakan ditranslate. Terus itu titik, habis itu lanjut. 上午跟朋友去打球。 上午跟朋友去打球。 Oke, silakan ditranslate. 今天我不忙。上午跟朋友去打球。 Oke, kalimat terakhir nomor 2. 我妈妈今年80岁。我妈妈今年80岁。 我妈妈今年80岁。 Itu kalimat pertama. Lanjut ya. 你爸爸今年多大岁数？ Oke, saya ulang kalimatnya. 我妈妈今年80岁。
我妈妈今年80岁。Lanjut yang di bawahnya kalimat kedua, 你爸爸今年多大岁数？你爸爸今年多大岁数？ OK， 好了。好，saya share jawaban， 请等一下啊。Di kosakata, 星期几 hari apa, 明天 besok, 放假 libur atau liburan, 复习 mereview kembali, 上午 pagi hari atau 早上 boleh ya bagi teman-teman yang tulis 早上, 还是 atau untuk kalimat tanya, kemudian 医生 dokter, 医生 dokter, 经理 manager, masih ingat ya, ini sedikit dari bacaan kita di lesson 5 kayaknya ya, pelajaran kelima. 照片 foto, terus 孩子 children, anak-anak ya, anak-anak 孩子. Oke, lanjut kalimat 他们家有几口人, keluarga mereka ada berapa anggota keluarga. 他们家有几口人. Kalimat kedua, ini adalah anak laki-lakinya ya. Berarti 这是他的儿子 ya, 这是他的儿子. 再来第三 2008 saya pergi ke China traveling. 2008 年 cara baca tahun ya, tahun 2008. 2008年我去中国旅游. 旅游 itu traveling ya. Kalau ada yang jawab 旅行 boleh ya, 旅行. 旅行 Lu-nya sama, cuman beda belakang. Lu xing. Sebentar, saya tulis agak oke. Lu xing. Lanjut, kalimat keempat. 星期三你忙吗? Hari Rabu kamu sibuk nggak? Saya lanjut dulu ya, nanti saya balik ke halaman ini. 我不喜欢看电影. Yang kelima, saya tidak suka nonton film. Ya, 我不喜欢看电影. Kalau dari mendengar, bagi teman-teman yang catat soal, silakan boleh cek untuk spellingannya. 今天我不忙，上午跟朋友去打球. Hari ini saya tidak sibuk, pagi hari dengan teman pergi bermain bola. Kalau teman-teman translate-nya pagi hari, pergi bermain bola dengan teman boleh? Boleh ya. Yang penting arti kata-katanya benar ya. Oke, lanjut. 我妈妈今年80岁，你爸爸今年多大岁数? Mama saya tahun ini usia 80, papa kamu tahun ini umur berapa? 多大岁数 dipakai untuk orang yang lebih senior dari kita. Sekalian teman-teman jadi hafal, oh 多大岁数 untuk orang yang lebih senior ya. Oke, 同学们怎么样？都对吗？Gabriel tanya, 老师 kalau nomor 2 boleh pakai nanhar? Nomor 2, sebentar. 这是他的男孩, 不可以, karena anak laki-laki itu adalah 儿子 ya. Kalau nanhar itu adalah boy ya, boy, nggak bisa. Kalau ini son, makanya tadi saya bilang dalam bahasa Inggris supaya teman-teman nggak salah lagi ya. Oke, Doni, kalau Coco bisa nggak jalan-jalan? Coco, tapi iya, cuman dia nggak grammar banget ya, nggak apa-apa sih, Coco. Tapi spellingnya begini ya, Doni. ZOU, Coco ya. Kalau bisa traveling pakai kosakata yang 2 ini, salah satu ya. Oke, jadi boleh Liu atau Luxing. Saya lanjut Vincent. Wow, 100 分 ya. 恭喜你. Selamat ya Vincent. Oh, 好棒棒 oh, hebat ya. 再来 Ibu Linda, 等一下。星期三你忙不忙 boleh? Boleh ya, boleh. 星期三你忙吗? 星期三你忙不忙? 可以. Oke, Fiona, 全部对. Wah, 100 ya, banyakkan yang 100 ya. Wow, saya juga happy ya. Yunita, betul semua sama nadanya. Wah, 好棒棒 oh.
我在这儿给大家鼓掌鼓掌，拍拍手啊，鼓掌鼓掌itu 拍拍手 maksudnya ya. Oke, 再来 Paula nomor 2 boleh 男孩子。男孩子 itu adalah yang tadi saya jawab boy. Kalau ini son maksud saya. Permintaan saya dari kalimat saya adalah son ya. Anak laki-lakinya, anak laki-laki son. Makanya tadi saya pakai bahasa Inggris supaya teman-teman nggak ketukar ya. Jadi 不可以 nggak boleh ya. 儿子 di sini ya. Oke, Ibu Judi betul semua. Wah, 恭喜你. 恭喜itu congrats ya. Selamat ya. Vida nomor 4 boleh pakai mampu boleh ya. Tadi sudah dijawab di atas. Greg salah 2 nggak apa-apa ya. Benar semua ya, benar semua. Henny Chandra, 好棒棒 hebat ya. 好棒棒 itu hebat. Paulus 对不起。Pak Paulus ya, betul tinggal tanda nada. 没关系, kalau gitu challenging berikutnya adalah hafalin nada ya. Hafalinnya bukan hafal mati tapi lebih ke 还是 gitu ya. Jadi sambil perbaiki pronunciation sambil teman-teman hafal nada. 还是 2 4 gitu ya. Latihan pelan-pelan nggak apa-apa, step by step. Oke, Pak Paulus, 恭喜你, congrats ya, hebat. 好棒棒, 好棒棒 itu hebat ya. Maria salah satu 没关系, nggak apa-apa ya. Next time kita听写 lagi biar benar semua. Mike Surya, 生词 salah 4. Oke, yang lainnya benar ya, benar ide ya. Oke, good, 很好。Meiska 对不起 Meiska 100分，恭喜你，好棒棒哦。李志雄 you know 呀 betul semua 全部都对，好100分，好棒棒哦。今天很多同学都是100分啊，所以我觉得第4课和第5课应该很容易是吧？Banyak yang dapat nilai 100 ya, kayaknya ini udah mulai mudah ya untuk lesson 4 dan 5. Lydia, kalau 男孩子对不起不可以呀 untuk konteks saya tadi saya udah tekanin untuk pakai san ya 儿子 lanjut 陈水香 nomor 2 这是你的儿子不是sorry soal saya adalah他 jadi nggak boleh pakai ni karena ni itu kamu 他 dia ya jadi 不可以对不起 再来 Indira salah 4 没关系jadi motivasi aja buat review lagi ya jadi nggak apa-apa ya bagi teman-teman yang ada salah nggak masalah saya nggak nilai dari itu tapi saya nilai teman-teman prosesnya dan akhirnya jadi hafal kadang-kadang kita salah malah kita jadi hafal banget bener nggak oh kemarin ini salah nih next time kalau ada keluar saya pasti bener ya oke away betul tapi nadanya ada yang salah oke kalau nada nggak apa-apa ya next step jadi targetin untuk nada latihan sambil tahu oh ini nada berapa ya. Oke, away, 恭喜你 benar semua ya. Kalimat benar semua dengerin salah satu ya dari Mike Surya ya. Oke, 不错很好 ya, lumayan ya. Bagus nih, kayaknya nilainya semua pada bagus deh Panjang. Ya. Ibu Linda salah 3 di kosakata ya. Nggak apa-apa ya. John salah 4. 不客气，同学们不客气啊！Ibu Judi 不客气。老师星期三 apa boleh pakai 拜三？kalau mau internasional adalah 星期三。Kalau 拜三 itu adalah karena terpengaruh dari bahasa daerah kita ya. Kayak saya orang Hokkien, kita ngomong hari Rabu itu 拜三 gitu ya. Kalau bisa sih internasional supaya teman-teman nanti ke China pun udah tahu oh ini 星期三 internasionalnya ya. Kalau bisa dibiasakan seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya Ibu Fonga ya. Jadi kalau bisa dibiasakan pakai 星期三。Ibu Sri Rahayu, saya lebih bisa tulis Hanzi daripada Pinyin dan nada. Nggak apa-apa, kalau Hanzi berarti mesti cocokin ke modul ya, karena kunci jawabannya nggak di sini. Tapi kalau memang format kalimatnya benar, berarti nggak apa-apa. Nanti mungkin di kelas menulis Hanzi, mungkin Ibu Sri lebih oke ya, karena pas gitu. Mungkin Ibu Sri udah ini. Kalau Pinyin untuk ngetik oke nggak Bu? Maksudnya spellingannya, karena Pinyin sebenarnya basic untuk ngetik ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Ibu Lani, betul semua tapi nada salah 2. Negosiasi, nada kita next ya. Jadi nextnya maksudnya target berikutnya harus benar ya. Jadi kita naik level, satu level, setiap hari naik maju terus ya. Oke, Sri, hari apa saya pakai 哪一天? 可以, 哪一天 boleh. Cuman kalau di sini lebih ke hari apa maksudnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kalau 哪一天 itu entah kapan, 我不知道哪一天. Jadi kayak teman-teman misalnya ajakin temannya makan, terus dia bilang, 好吧，哪一天吧. Berarti dia
nggak kasih tahu mau kapan, entah kapan-kapan, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, namanya naitian ya. Ini mungkin dari bahasa lagu ya. Oke ya, jadi naitian itu biasa bahasa lagu karena memang nggak fix ya hari apa. Kalau kita di sini konteksnya misalnya hari apa itu Xingqiji ya. Oke, Ibu Cindra. Salah satu, tapi nadanya belum bisa. Nggak apa-apa, Ibu. Ya, nada nanti kita next level. Jadi, teman-teman pelan-pelan naik level sendiri-sendiri. Karena ini kan level tiap orang beda ya. Salah satu udah oke, Bu. Ya, Jiao, han bang. Ya, hebat ya. Chen Shuixiang nomor 1. Taman haiyou jie kou ren. Nggak bisa. Taman jia you ji kou ren. Udah nggak bisa diganti yang lain ya. Jia itu keluarga. Yo ada, jikoren itu berapa anggota keluarga ya, 所以不能再换了 nggak bisa diganti yang lain lagi ya. Oke, lanjut. Felix salah nada 2, Erzi sama Ling. Oh, yang lainnya benar ya berarti ya Felix ya. Wah, kongsi nih, hebat ya, hao pang pang. Sela salah 3, hao pang pang. Udah oke sih, salah 3, salah 2 nggak masalah ya. Yang penting kan sudah teman-teman mereview ya. Oke, Thomas jujur salah 3, Eva salah 3, semua salah 3, oke, nggak apa-apa ya. Indahwati, 这是他的男孩子, boleh nggak? Nggak boleh. 不可以 Tadi kenapa saya udah jelasin di atas. Ya, 不客气, Pak Paulus ya. Stephanie nomor 2, 这是他的, 这个是他男孩子, nggak bisa ya. Tadi sudah saya jelasin kenapa nggak bisanya. Greg, oke, bagus sekali latihannya. Oke, hao, xie nih. Lina nomor 2, papa kamu tahun ini berapa umurnya? Boleh pakai toda nianji. Boleh Lina ya, boleh. Jadi ini. Ni papa jinian toda sui shu. Kalau mau diganti toda nianji boleh ya. Itu sama-sama untuk apa? Orang yang lebih senior dari kita. Murid laushi pada pintar ya, berarti laushinya juga akan awet muda ya. Karena happy terus ya. Sui hao pang pang. Vocab salah 1, Rita ya. Oke, terus kalimat benar semua. Oke, han hao, buco, Rita, hao pang pang. Feve betul 6. Feve kayaknya lebih maju ya. Kemarin kan banyak salah, saya bilang nggak apa-apa. Ini betul 6. Udah oke, udah 1 progres ya. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya teman-teman naik level di posisinya teman-teman karena setiap orang berbeda ya. Jadi saya nggak pernah bilang oh si ini enggak ya. Setiap orang punya level kenaikannya masing-masing. So, 大家要加油. Saya happy ya ketika baca ini tanggapan teman-teman banyak banget ya. Felix, 他的家人有几口人 bolehkah? Kalau ini boleh. 他的家人 maksudnya keluarganya dia. 有几口人 boleh. Cuman memang kita singkat 他们家有几口人, jadi nggak usah 他们的家人 ya, lebih singkat. Christine benar semua. Oke, kongsi nih. Yuin, saya masih salah 地址单字 yang mana ya? 地址单字是什么? Masih susah membedakan. Oh, masih salah di ZI sama ZHI ya. Oh, oke. Nah, kalau ini memang hafalan ya, 儿子 misalnya RZI gitu ya. Terus kalau 知道 itu ZHI, 知道 mengetahui. Ya mungkin teman-teman pakai patokan itu ya. Misal 知道 ZHI, tapi kalau 儿子 RZI mungkin sedikit lebih membantu ya. Oke, Sinta, kalau 他是他的儿子 不可以, 他是他的儿子 artinya dia adalah anaknya dia. Kalau lagi ngomong mungkin boleh ya, tapi kalimatnya nggak bisa begitu. 他是他的儿子 orang nggak paham. 这是他的儿子 这是 karena kalimat saya adalah ini adalah ya. Jadi ini adalah pakai 这是. Mungkin Sinta sedikit diperbaiki untuk ini adalah ada 这是. Share jawaban nomor 5. Oke. Ya, saya next ya sambil saya baca tanggapannya teman-teman. Oke, 不客气. Nomor 1 Ibu J Pietru nomor 1 boleh 什么兴趣 什么兴趣是什么 nomor 1 什么星期 ya maksudnya ya. 不可以 Ibu nggak boleh ya. Ibu hari apa 星期几 nggak boleh yang lain ya. Nggak boleh 什么星期 不可以 nggak boleh, nggak ada kosakata ini 不可以 pagi hari 中午 nggak boleh. Chen Shuixiang 中午 itu adalah siang hari, jadi benar-benar salah ya. Jadi nggak boleh ya. Nomor 5  上午 atau 早上 nggak boleh yang lain ya. 中午 itu siang hari. Ya, jawaban halaman berikutnya ya. Oke, silakan. Saya sudah share halaman kedua.
Oke, Lena, ya oke. Ya, oke, 好。Udah nggak ada kan yang lain? Sebentar. 儿子 bukan adik perempuan. 儿子 itu anak laki-laki, son bukan adik perempuan ya. Boleh dibuka lagi bukunya. Kosakata salah 2, translate Mandarin salah 3. Translate ini betul semua. Oke. Chen Shuixiang, 恭喜你ya. 不错, lumayan ya. Indira salah antara J sama Z, terus sama saya yang bunyinya C. Oke, ini nanti kita akan pelajari lagi lebih mendalam di Hanyu Pinyin ya. Di Pinyin nggak apa-apa. Salah satu ya Ibu Lili, karena nggak pakai Pinyin. Oke, nggak apa-apa, 没关系啊，已经不错了啊。他的家人有几口人？ Tadi sudah saya jawab, Ibu Meiska udah berarti boleh ya. 他的, tapi karena soal saya adalah mereka, 他们的家人 ya, 他们的家人 ya. Jadi harus pakai 他们。Ibu Jepitu salah 4, 没关系，加油加油啊。Oke. Oh bisa HSK 3 kata Yono ya semuanya. Oke. Ada lagi nggak yang perlu saya ini? Oh Nana, kalau saya terjemahin kalimat benar, kalau nulis bahasa Mandarinnya banyak salah nada. Oh iya nggak apa-apa, kalau salah nada masih oke ya. Yang penting sekarang kita fokusnya Pinyin-nya, spellingnya benar dulu. Nanti baru teman-teman naik level sendiri, nadanya diperbaiki. Juliana nomor 6 boleh nggak? Nggak boleh. Karena ataunya tanya, ya jadi nggak boleh. 或者 itu adalah atau untuk kalimat titik. Makanya kenapa tadi saya bilang atau untuk kalimat tanya. Jadi nggak boleh ya Juliana. Oke, 老师 kalau saya tinggi nggak pakai nada boleh nggak? Hanyu sih semuanya benar. Boleh aja karena spellingnya benar oke. Cuma maksud saya ajak teman-teman naik level. Kalau teman-teman masih mau pengen challenge buat diri sendiri naik level, oh ya udah nada saya mau hafalin. Lama-lama teman-teman terbiasa, misalnya how itu nada 3 dan sebagainya ya. Jadi itu bebas dari teman-teman sendiri pengen maju di titik seperti apa ya. Oke. Esther nomor 2, 这是他的孩子. Nggak apa-apa. 这是他的孩子. Ya, tadi sih saya bilang son ya, jadi harusnya nggak boleh 儿子 son ya, supaya nggak salah arti. Kalau ini adalah anaknya dia, children, maka pakai 孩子. Jadi Esther 对不起 harus pakai 儿子 karena tadi saya udah 强调, saya udah tekankan ya. Oke, betul 6 saja Esther. 没关系, nggak apa-apa ya. Ini buat teman-teman lebih berusaha lagi, review lagi gitu ya, 没关系 nggak apa-apa. Lily salah 1, 没关系. Itu udah bagus ya, salah 1 ya. Stephanie lupa belajar ya, nggak apa-apa ya, 没关系. Sama 80 itu 80 岁, 80. Kalau 84 itu 84 ya. Oke. Wah, ini saya lihat teman-teman semangat, saya juga happy. 对不起同学们超时了, udah lewat waktunya ya. Tapi nggak apa-apa, saya happy teman-teman hari ini banyak dapat 100. Sebelum saya lupa, sebelum selesai kelas, 我们下星期可以boleh maju ke 5 dan 6, boleh? 可以吗? Sambil saya jawab pertanyaan Pak Agus ya, Pak Agus Wijaya. 2008 年. Oh, 2008 年 boleh, tapi gini Pak, 2000-nya pakai LIANG, terus 千 pakai ini QIAN. Jadi bukan Z ya, QIAN 2008年 boleh 2008 ya. OK， 所以下星期我们是第5课和第6课，好吗？呀 ，OK 呀，谢谢同学们，谢谢班长，对不起超时了 ，sorry sudah lewat waktunya, tapi saya happy teman-teman semangat semua ya, 加油同学们。semangat, saya minggu depan mau dengar 谢谢老师 100 ya. 再见，拜拜，祝大家周末愉快，谢谢。好，再见老师，谢谢老师，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，再见，谢谢班长，谢谢班长，再见，再见。